vegan untuk anak. Jadi materi ini cukup banyak ditanyakan dan sudah lama sebetulnya saya diminta untuk membawakan tema ini, cuman memang perlu hati-hati. Karena banyaknya kolom ini saya sharing tentang ini. Screen saya sudah bisa berlanjut. Ada gambar perempuan dengan tanda tanya? Belum, Dok. Oke. Kalau gitu, kalau di sini nggak full screen bisa? Kalau tidak full screen bisa terlihat? Iya. Ya udah, gini aja ya. Jadi seringkali kita sebagai orang tua kita bertanya-tanya, boleh nggak kalau kita punya anak itu jadi plant-based, jadi vegan? Kemudian kalau boleh, aman atau tidak? Pasti banyak kekhawatiran. Saya pun punya seorang anak dan proses untuk membesarkan anak secara dengan pola makan vegan itu bukan merupakan perjalanan yang mudah. Jadi banyak pertentangan dan sebagai orang tua kita perlu punya pengetahuan bagaimana kita bisa menjelaskan kepada keluarga, kepada orang lain, dan kita juga bisa memastikan bahwa anak kita cukup mendapat nutrisi yang baik, pertumbuhan dan perkembangannya pun juga baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bolehkah anak-anak itu vegan? Ini saya kutip langsung dari sebuah jurnal tahun 2016 dari Academy of Nutrition and Dietetics. Jadi ini adalah pandangan mereka untuk plant-based bagi anak-anak. Jadi vegetarian atau vegan diets yang direncanakan dengan baik itu sesuai untuk seluruh tahapan kehidupan, meliputi kehamilan, menyusui, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga atlet. Jadi secara ilmiah sudah diakui bahwa vegan diet itu sesuai dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi semua usia, termasuk bayi dan anak-anak. Nah, manfaatnya apa? Kalau kita mau memulai sesuatu, kita pasti menimbang-nimbang apa resikonya, apa hal positifnya. Secara pola makan vegan, untuk lingkungan itu lebih sustainable, lebih ramah lingkungan dibandingkan makanan hewani. Saya tidak akan banyak membahas di situ. Dari segi kesehatan, resiko mengalami penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kanker, dan juga obesitas itu lebih rendah apabila menjalani pola makan vegan atau plant-based. Kemudian, plant-based juga memberikan kolesterol yang lebih rendah dan juga kontrol gula darahnya lebih baik. Nah, bagaimana untuk anak? Ketika kita bicara mengenai gizi, mengenai anak, kita pasti tidak lepas dari apa yang namanya tumbuh kembang. Orang tua pasti sudah familiar dengan istilah ini, tumbuh dan kembang. Sebenarnya tumbuh kembang bukan merupakan satu istilah dengan definisi yang sama. Tapi definisi pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Bertumbuh artinya menjadi semakin besar. Secara fisik, bisa dilihat gambar yang pertama, yang sebelah kiri, dari anak kecil makin lama dia makin tinggi. Itulah bertumbuh. Secara fisik semakin tinggi, semakin besar. Tapi berkembang atau perkembangan itu lebih dari sekedar tumbuh. Perkembangan adalah kemampuannya, skill-nya itu bertambah mahir. Dari yang tadinya hanya bisa duduk, dia bisa merangkak. Kemudian dia bisa berdiri, berjalan, lari, bahkan melompat. Jadi itulah perbedaannya, kita harus tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang berbeda. Dan keduanya harus kita perhatikan. Seorang anak tinggi badannya cukup, berat badannya cukup, tapi mungkin kemampuan motoriknya kurang berkembang dengan baik. Contohnya terlambat bicara, terlambat berjalan,
keseimbangannya kurang baik. Nah, jadi harus ada dan bertambahnya pertumbuhan. Nah, kita mungkin mengenal bahwa untuk menilai pertumbuhan kita punya ukuran kurva. Ibu-ibu biasanya familiar, sudah terbiasa melihat kurva ini, dan pasti ini adalah sebuah gambar yang mungkin cukup ditakuti oleh ibu-ibu karena takut berat badannya itu kurang. Jadi ketika kita bicara tentang nutrisi, tentang pertumbuhan, yang sering kali dipermasalahkan adalah berat badan. Berat badan anak saya kurang, anak saya berat badannya naiknya seret, terus berat badannya turun, nggak naik. Nah, disinilah yang banyak dikhawatirkan. Tapi saya mau ngajak kita untuk memahami bahwa berat badan itu tidak harus semua anak ada di kurva yang hijau yang di tengah. Tapi untuk penambahan berat badan maupun tinggi badan juga, ini berat badan sebagai salah satu contoh ya, kita lihat di sini ada warna hijau muda dan ada warna kuning. Di bagian bawah, hijau muda di atas, kuning di atas. Artinya ada rentang di situ. Terlalu bawah juga nggak bagus, terlalu tinggi juga nggak bagus. Terlalu berat tidak baik, terlalu ringan juga tidak baik. Tapi apakah semua anak harus di garis yang hijau tengah ini? Tidak. Karena tidak mungkin semua anak dari seluruh dunia pada usia yang sama punya berat badan yang sama. Ada yang namanya postur, ada yang disebut variasi genetik. Anak yang posturnya kecil, perawakannya kecil, ada anak yang perawakannya besar. Itulah kenapa di sini ada range bawah, ada range atas. Jadi jangan kita memberikan target pada anak atau pada diri kita sebagai orang tua bahwa semua anak harus di kurva hijau, harus di garis tengah. No, yang kita perlu tahu adalah kita harus ikuti secara bertahap dan berkala. Kita timbang, kita ukur tiap bulan, itu kurvanya harus naik. Harus sejalan dengan garis ini. Tidak flat, tidak menurun. Itu jauh lebih bermakna dibandingkan kita punya target harus di garis yang paling tengah. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan ini kita punya sebuah patokan yang namanya KPSP. KPSP ini adalah kuesioner pra-screening untuk pertumbuhan. Untuk perkembangan. Jadi kemampuan bicara, kemampuan berjalan, kemampuan gerakan tangan, keseimbangan, itu ada di sini. Boleh nanti di Google saja, KPSP screening, nanti akan keluar satu filenya dan bisa dilihat. Yang saya ambil di sini hanyalah contoh untuk anak usia 12 bulan, tapi ada mulai usia awal 0-3 bulan kalau nggak salah. Nah, jadi vegan diet itu mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dengan cukup. Asalkan well planned, direncanakan dengan baik. Apa sih yang harus dimakan? Kita perlu mengkonsumsi keragaman pangan nabati. Keragaman di sini penting, karena bahan makanan nabati mampu saling melengkapi satu dengan yang lain. Apa saja? Kita bisa konsumsi grains atau serealia, kemudian polong-polongan, sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian lemak nabati, juga rempah-rempah. Nah, bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi adalah ASI? Itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Nutrisi terbaik adalah ASI. Sebisa mungkin berikan ASI. Kecuali ada masalah medis yang membuat orang tua, membuat ibu tidak bisa memberikan ASI. Kemudian awal makanan pendamping ASI sekitar umur 6-12 bulan, komposisi terbesar bukan protein. Seringkali ibu-ibu menanyakan, kalau anak vegan, proteinnya dari mana ya? Proteinnya cukup atau enggak ya? Ternyata kebutuhan protein itu hanya 10% dari total kebutuhan gizi. Dan yang paling banyak adalah karbohidrat. Dan karbohidrat sangat jarang seorang anak kekurangan karbohidrat. Sedangkan lemak itu sangat penting, porsinya 40% dari total kebutuhan nutrisi. Jadi jangan terlalu was-was kalau masalah protein. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah, makan apa? Ini saya nggak akan baca detail, nanti
materinya bisa di-share, saya sudah berikan ke panitia. Jadi ada karbohidrat, ini pilihan yang bisa kita berikan. Ada yang bahan makanan luar, ada yang bahan makanan lokal Indonesia, ada ubi, ada singkong, kita bisa berikan, jagung, sagu, kemudian ini protein, kacang merah, kacang hijau, tahu, tempe, kacang-kacangan, biji-bijian. Ini juga ada list apa yang sumber protein yang kita bisa berikan untuk anak. Yang perlu dicatat adalah untuk kacang-kacangan dan biji-bijian, tolong jangan diberikan utuh. Karena risiko tersedak untuk anak di bawah usia 5 tahun. Jadi, dipenyet dulu. Jadi, kita penyet dulu, buka dulu kulitnya. Atau kita bisa belah. Jadi, jangan berikan kacang-kacangan biji-bijian utuh, karena risiko tersedaknya itu tinggi. Jadi, itu tolong diperhatikan. Kemudian untuk selai kacang yang sangat lengket dan padat, itu juga bisa berisiko tersedak. Dan karena dia lengket, dia bisa menutup, bisa bikin tersedak, dan menutup jalan napas. Itu juga bahaya. Sehingga kalau kita mau berikan selai kacang, kita cairkan dulu. Kita campurin air sedikit, jadi dia tidak terlalu kental dan lengket. Lemak apa yang baik? Lemak nabati baik. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah omega 3. Omega 3 untuk anak-anak bisa didapatkan, maupun dewasa bisa didapatkan dari bahan makanan yang ada di daftar ini, atau bisa dengan suplementasi. Lemak yang bisa kita berikan, yang sehari-hari mudah kita temui adalah alpukat, kemudian santan, kelapa muda, selai kacang, kacang-kacangan, biji-bijian itu adalah sumber lemak nabati yang baik. Nah, kenapa omega 3? Omega 3 ini lebih penting daripada DHA. Karena hingga saat ini penelitian hubungan antara DHA dengan kecerdasan anak itu belum ada kesimpulannya. Apakah betul kalau diberikan suplemen DHA anaknya jadi cerdas? Nah, itu belum ada kesimpulannya, karena kecerdasan anak itu bukan hanya faktor nutrisi saja, tapi bagaimana stimulasi kita sebagai orang tua, apa saja yang kita ajarkan, bagaimana lingkungan dia bertumbuh dan berkembang, itu juga memegang peranan yang sangat penting. Nah, untuk lemak, kita batasi makanan berlemak yang terproses, seperti margarin, kemudian shortening itu mentega putih, makanan-makanan kemasan, makanan-makanan gorengan, itu sumber lemak, betul. Tapi lemaknya bukan lemak yang ideal dan yang sehat untuk kita konsumsi. Yang perlu kita perhatikan, tadi saya di awal saya bicara mengenai untuk memutuskan sesuatu, apakah kita mau menjalankan pola makan vegan, vegetarian, plant-based ke anak kita atau tidak, kita perlu menimbang apa resikonya, apa manfaatnya. Kalau manfaatnya tadi sudah saya sebutkan, sekarang kita bicara tentang resiko. Dari segi pertumbuhan dan perkembangan, tidak ada perbedaan antara anak yang vegan dengan yang tidak vegan. Walaupun pertumbuhannya lebih lambat pada anak yang vegan, tapi hasil akhirnya sama. Dan ini juga tidak selalu terjadi pada semua anak. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kecukupan mineral. Zat besi ada banyak sumbernya, terutama dari kacang-kacangan dan sayuran berdaun hijau. Yang kedua adalah kalsium. Kalsium seringkali kita asosiasikan dengan susu sapi. Padahal susu sapi pun kalsiumnya itu adalah fortifikasi, artinya ditambahkan kalsiumnya. Sehingga dari susu soya yang difortifikasi pun kita bisa dapatkan kalsium. Sayur-sayuran, tahu, kacang-kacangan, biji-bijian, wijen, itu merupakan sumber kalsium yang baik. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah suplementasi. Vitamin D dan B12. Vitamin D merupakan vitamin yang terabaikan. Karena kita menganggap bahwa kita hidup di negara tropis, banyak sinar matahari. Tapi mengaca pada kondisi pandemi di mana banyak orang berada di rumah, jarang keluar, terutama anak-anak yang lahir di masa pandemi, lebih banyak
dikurung dalam tanda kutip, dikurung di dalam rumah dan nggak bebas keluar, kita harus perhatikan. Terutama anak-anak yang diberi ASI, vitamin D-nya perlu disuplementasi. Begitu juga dengan B12. B12 ini selama ini disangka sumbernya adalah dari hewani. Padahal hewan sendiri mendapatkan B12 dari kontaminasi bakteri yang ada di tanah yang kena ke makanan mereka, yang ada di rumputnya mereka, yang mereka makan. Sehingga B12 ini idealnya disuplementasi juga. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan merek. Tapi kalau mau melihat di internet, ada banyak saran-saran mana yang bisa digunakan untuk suplementasi anak. Nah, kemudian ketika kita memberi makan anak, kita pasti bertanya-tanya, seberapa sih porsinya yang cukup buat mereka? Di sini ada panduan porsi untuk plant-based berdasarkan usia. Di sini ada 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 10 bulan. Di sini saya membagi menjadi beberapa kategori. Ada susu, serealia sebagai sumber karbohidrat, buah dan sayur untuk sumber serat, kemudian polong-polongan sebagai sumber protein, kacang-kacangan juga. Nah, di sini ada tulisan berapa porsi. Jadi, dalam satu hari total 4 porsi. Nah, lalu dalam tanda kurung itu dijelaskan satu porsi itu seberapa sih. Jadi, kalau misalkan anak usia 6 sampai 12 bulan, dia perlu makan 4 porsi karbohidrat. Nah, satu porsinya itu seberapa? Satu porsinya itu 1/4 iris roti atau 2 sampai 4 sendok makan nasi atau havermut atau oat ya. Jadi porsinya sebenarnya tidak banyak. Nanti kita bisa kalikan. Misalkan kita ambil patokan satu porsi adalah 2 sendok makan nasi. Berarti kalau dia butuh 4 porsi karbohidrat, berarti 8 dalam satu hari. Kita bagi aja. 8 sendok makan nasi kita bagi menjadi 3 kali makan. Berarti kira-kira tiap kali makan 2,5. Ya. Jadi ini cara membacanya seperti itu. Ini juga ada untuk anak di usia 1 sampai 3 tahun, kemudian 4 sampai 13 tahun. Ada beberapa versi mengenai porsi ini. Nanti untuk tapi yang plant-based itu porsinya seperti ini yang disarankan. Nah, sebagai orang tua, kadang kalau kita sudah pikir tentang nutrisi, kita pikir tentang makan, kita udah lupa sama yang lain. Apalagi kalau dokter anaknya sudah bilang, oh berat badannya kurang, oh bulan depan harus naik segini ya Bu, harus naik berapa gram, harus naik 1 kilo, udah stres duluan. Seringkali kita lupa sama hal yang satu ini, bahwa makan itu bukan sekedar makan. Makan itu kita sebagai orang tua tugasnya untuk mendampingi anak belajar. Makan adalah sebuah proses yang paling sulit dalam hidup manusia. Proses yang sangat kompleks. Sehingga makan itu bukanlah suatu insting. Kita harus mengajarkan kepada anak bagaimana mereka harus makan, bagaimana caranya. Disinilah peran orang tua yang seringkali dilupakan, apalagi kalau sudah ada target. Porsi yang tadi disarankan bukanlah target ya, tapi panduan. Jangan disalahartikan sebagai target. Kalau anak saya nggak makan 8 sendok makan sehari, 8 sendok makan nasi sehari, berarti dia akan kurang gizi dong. Nanti dia gizinya kurang, berarti nggak bisa dong memenuhi itu. Jadi vegannya nggak sehat. Bukan. Jadi porsi tadi tujuannya untuk memandu. Semua panduan itu bukan target. Nah, kenapa? Karena anak perlu diperkenalkan pada makanan. Kadangkala kita menghalalkan segala cara, asalkan anak mau makan, asalkan makanannya habis, kita beri nonton, sambil main, sambil naik sepeda, sambil kejar-kejaran, pokoknya disuap, makanannya habis. Goalnya bukan itu. Kita ingin anak kenal makanannya. Secara visual mereka kenal bentuknya, warnanya, aromanya, mereka kenal teksturnya. Mereka kenal ada yang panas, ada yang dingin, ada yang hangat. Mereka juga tahu bahwa makanan itu ada bunyinya loh kalau digigit. Rasanya mereka juga mengenal.
Nah, ketika kita menghalalkan cara apapun supaya anak menghabiskan porsi makanannya, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengenal apa yang sedang mereka makan. Sehingga nanti ketika kita udah nggak nyuap, udah mereka harus makan sendiri, mereka akan pilih-pilih makanan karena mereka nggak pernah kenal itu makanan apa. Kalau kita ingin seorang anak makan suatu makanan yang menurut kita sehat, buatlah mereka menikmati itu. Buatlah itu menjadi menyenangkan sehingga mereka dengan sendirinya mau coba, mau makan tanpa rasa terpaksa. Karena segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan berlangsung lama. Dalam proses makan, kita sebagai orang tua juga perlu punya kesempatan. Sebetulnya itu adalah sebuah kesempatan untuk kita menanamkan nilai-nilai hidup pada anak. Bahwa mereka itu istimewa dan kita menerima mereka apa adanya. Mau makannya habis, kita terima apa adanya. Mau makannya susah ya kita terima juga. Bukan berarti kita terima dalam arti pasrah ya, tapi kita terima anak kita apa adanya dan kita berusaha membantu mereka untuk mengatasi kesulitannya di mana. Dan mereka bisa menghargai dirinya kalau kita juga menghargai mereka. Value of life, transfer value itu sangat bisa dilakukan dalam proses makan. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah ketika makan, ada proses bonding antara orang tua dan anak. Dan ada proses trust. Trust building antara orang tua dan anak pertama kali itu dalam proses makan. Jadi jangan suka tipu-tipu anak. Kasih kerupuk, tapi disuap nasi. Kemudian asal anak buka mulutnya, dikasih es, mulutnya buka, kita suap lagi sama lauknya. Nah, jangan tipu-tipu karena dalam proses makanlah kita bisa membangun bonding dan rasa percaya anak kepada kita. Akhir kata dari saya, to eat is not only to nourish your body, but to respect the soul and to be grateful for life. Makan bukan hanya untuk menutrisi tubuh, tapi juga kita menghargai jiwa dan kita bersyukur atas anugerah kehidupan. Terima kasih. Oke, wow, luar biasa sekali presentasi materi yang telah dibawakan oleh Dr. Sylvia. Nah, untuk teman-teman semua, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin memiliki pertanyaan seputar pembahasan tadi tentang vegan for kids ya, atau nutrisi vegan untuk anak. Nah, bisa ditulis di kolom komentar, ataupun yang mau bertanya langsung, kami persilakan, boleh pencet ada tombol raise hand, dan bisa langsung open mic atau open video. Oke, dipersilakan untuk semua yang ingin bertanya. Oh, dari John Tobing. Oke, dipersilakan untuk John Tobing bisa membuka audionya setidaknya. Baik, selamat malam Dr. Sylvia. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya Joan dari Jakarta. Saya mau tanya nih dok, kalau misalnya anak kita udah vegan atau vegetarian, nah untuk kita pengen tahu nih sebagai orang tua bahwa gizinya seperti mineral, kalsium terpenuhi nih dok. Mungkin boleh tahu nggak kira-kira tes apa yang harus kita lakukan? Jadi lebih sure gitu dok. Sorry nggak bisa nyalain video karena sambil iniin anak. Thank you dok. Apa-apa. Iya, jadi evaluasi kita adalah dari pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tadi pertumbuhan kita bisa dari berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar lengan. Kemudian perkembangan kita bisa dari kemampuan-kemampuan anak, yang tadi namanya KPSP. Kemudian untuk mineral, ini memang cukup sulit dilakukan. Karena tubuh ini istimewa, tubuh ini punya kemampuan untuk mempertahankan kadar normal. Nah, tapi kalau ada kekurangan, mereka akan ngambil dari cadangan. Contohnya kalau kalsiumnya kurang, mereka akan ambil dari tulang, sehingga kepadatan tulangnya menjadi berkurang dalam jangka panjang. Tapi kadar kalsium dalam darah itu dipertahankan tetap normal, sehingga kalau kita cek darah, ya kadarnya nggak akan jauh dari kadar yang normal. Ada sebagian yang kita bisa cek, seperti zat besi, kita nggak bisa cuma lihat dari HB, tapi kita ada pemeriksaan
yang namanya status zat besi. Itu ada beberapa komponen. Kita bisa lihat zat besi dalam darah, kita bisa lihat cara 12 bisa, tapi cukup jarang dan harganya cukup mahal. Jadi yang mungkin bisa kita lakukan adalah yang rutin ya, itu cek status zat besi dan juga vitamin D. Oke, terima kasih untuk respon jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya secara langsung pada Dr. Sylvia, dipersilakan. Oke, saya bacakan ya, ini ada dari Rafael. Apakah kebutuhan vitamin dan mineral anak dapat tercukupi tanpa tambahan suplemen? Oh, ini sudah tadi. Ya, jadi kalau dari literatur, kita harus perhatikan kecukupan tadi zat besi tidak harus suplementasi, karena keamanan zat besi itu range-nya, rentangnya sempit. Jadi kalau kita terlalu banyak juga tidak baik, terlalu kurang juga tidak baik. Apakah dapat tercukupi tanpa tambahan suplemen? Sebagian besar iya. Yang disarankan suplementasi adalah vitamin D dan B12. Oke, sudah bisa terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk, Dok. Ini ada pertanyaan dari Philip, tapi mungkin di luar dari konteks pembahasan tentang vegan khusus untuk anak ya. Nanti kita akan jawab mungkin di pembahasan yang sesuai. Ini saya akan bacakan dari Sardes, Jakarta. Bisakah kasih contoh well plan, misalnya well plan seminggu dan day by day? Wah, ini kasih contoh katanya, Dok. Well plan based diet ya. Day by day ataupun per minggu. Ya, ada tadi di materi saya sudah saya cantumkan tadi di beberapa slide yang ada berdasarkan usia. Jadi ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, ada seratnya, di situ sudah ada dengan porsinya dan berapa porsi sehari, takaran satu porsinya seberapa. Itu untuk anak. Nanti Bapak Deto mungkin bisa share materinya ke peserta. Kalau mau yang dewasa juga ada, saya sudah berikan, nanti bisa dibagikan kepada semua peserta. Jadi well plan artinya seperti itu. Tetap ada komponen secara seimbang dan variasi makanannya seperti tadi yang juga ada di materi. Oke, terima kasih. Jadi nanti materinya akan dibagikan, di situ bisa dilihat makanan atau kebutuhan nutrisi vegan untuk anak. Dan luar biasa sekali, dokter ini juga mengarang atau membuat buku untuk vegan bagi orang dewasa dan akan dibagikan secara gratis di forum ini berbentuk PDF. Oke, nanti saya akan kirimkan PDF-nya, nanti bisa di-download secara gratis di akhir acara. Ya, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Cindy. Malam, Dok, mau bertanya, dengan adanya pemikiran bahwa jika makan banyak serat dengan makan pola plant-based, maka lemak dalam tubuh atau berat badan akan turun. Nah, apakah ini benar? Mohon penjelasannya, karena berharap agar berat badan anak bisa tetap naik juga. Terima kasih, Dok. Ya, jadi semua harus diberikan dalam kadar yang seimbang. Kalau kita dominan serat, sayuran itu kalorinya rendah, seratnya banyak. Dengan lambung anak yang masih kecil, kita berikan serat banyak dengan kalori yang sedikit. Dia akan kenyang, tapi nutrisi yang masuk minimal. Padahal dalam masa tumbuh kembang, anak perlu kalori yang cukup. Sehingga porsinya tidak boleh dominan hanya sayur saja. Kita tetap punya sumber karbohidrat yang utama, karena energi utama didapatkan dari karbohidrat. Karbohidratnya bisa singkong, bisa jagung, bisa nasi, bisa kentang, bisa macam-macam sumber karbohidrat, itu yang utama. Sayur dan buah tetap kita berikan, tapi jangan lupa bahwa dengan adanya
gini, ibaratnya gini, bulatan ini adalah lambung anak. Serat itu memenuhi space yang lambung ini penuh dengan serat dari sayur atau buah. Kalorinya rendah, tapi dia sudah kenyang. Sehingga energi yang dia dapat itu minimal. Itu yang bisa mempengaruhi mengapa berat badannya susah naik. Jadi, bukan berarti kita tidak boleh atau kita harus takut dengan sayur, tapi kita harus berikan sesuai dengan komposisi yang dianjurkan. Oke, terima kasih. Masih ada lagi, Dok, dari Lece. Lece, maaf kalau salah penyebutan nama. Kalau ASI kurang, umur berapakah seorang anak bisa diberi susu kedelai yang dimasak sendiri? Kalau masih di bawah 1 tahun, kita selalu anjurkan pakai susu formula untuk mampu memenuhi gizinya. Karena kalau susu kedelai yang dimasak sendiri, nutrisi, mikronutrisi, mineralnya itu akan belum mampu mencukupi kebutuhan bayi. Jadi kalau sebagai susu tambahan saja bisa diberikan di atas 1 tahun. Tapi kalau masih di bawah usia 6 bulan, di mana masih dominan ke 0 sampai 6 bulan itu kan belum makan. Jadi kita bergantung pada susu. Nah, susu yang terbaik adalah ASI. Ketika ASI tidak bisa diberikan, kita selalu anjurkan susu formula. Karena susu yang dibuat sendiri itu sifatnya hanya sebagai tambahan dan disarankan untuk diberikan di atas usia 1 tahun, bukan sebagai susu utama. Oke, masih ada lagi nih, Dok, yang bertanya dari Euro Paramis. Saya mau tanya untuk tempe yang kukus dulu kemudian dipanggang sedikit pakai minyak zaitun atau minyak canola. Apa itu sudah bisa memenuhi protein anak saya? Dan apakah susu kedelai yang di pasaran, yang ada dijual di supermarket, apa itu baik untuk anak-anak? Mungkin dokter tahu jawabannya. Terima kasih. Tergantung usia anak. Kalau kita hanya bergantung pada tempe saja, itu tidak dianjurkan. Karena tadi yang dianjurkan adalah variasi bahan pangan nabati. Jadi kita tidak boleh bergantung dari kedelai saja. Ada banyak kacang-kacangan lokal yang bisa kita akses dengan mudah. Kacang hijau, kacang merah, kacang hitam, kacang Arab. Itu semua kita bisa jadikan sumber protein nabati. Jadi kalau tempe dikukus dipanggang boleh sebagai salah satu sumber protein untuk anak. Cukup atau tidak tergantung lagi yang dimakan seberapa banyak, anaknya usia berapa. Kita harus lihat lagi porsinya cukup tidak. Dari segi variasi ya nggak boleh terus-terusan nggak boleh terus-terusan tempe. Kemudian susu kedelai yang di supermarket, boleh atau tidak? Kembali lagi usia anaknya umur berapa? Anak di atas usia 1 tahun yang sudah bisa makan dengan baik tidak perlu susu tambahan. Ya, jadi nggak wajib itu minum susu kotakan. Sesekali boleh, tapi tidak ada kewajiban minum susu seperti itu. Ya. Oke. Anak saya umurnya 9 tahun, Dok. Sorry, saya nyamuk. Silakan. 9 tahun nggak usah pakai susu, nggak apa-apa, Bu. Kan udah pintar makan harusnya. Sama 2 tahun, tapi dia pengen, maksudnya saya mau tanya yang susu Fisoy itu yang mungkin dokter sering lihat di pasaran Fisoy itu, apakah itu baik? Dia sih nggak sering, tapi pertanyaan saya apakah itu baik buat anak-anak? Kira-kira mungkin dokter tahu karena dia suka dengan susu kedelai itu. Gini, saya tidak bisa menjawab boleh atau tidak berkaitan dengan merek dagang. Kalau mau dikonsumsi silakan, tapi bukan wewenang saya untuk bilang itu baik atau tidak baik. Oke. Ya, oke, ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih jawabannya. Oke, masih ada lagi kah yang ingin bertanya? Oh, ini ada juga di kolom komentar. Bentar ya. Oh, Alicia dulu. Oke, silakan Elis. Halo dok,
Saya mau tanya, tadi dokter bilang untuk anak dengan diet plant-based, cenderung mereka punya pertumbuhan itu lebih lambat daripada yang non-vegan eater ya. Ya, jadi kebetulan anak saya vegan, tapi saya enggak. Dan yang saya lihat kalau di di chart itu dia cenderung obese karena tinggi badannya masih normal, tapi kalau dibanding teman-temannya dia nggak setinggi teman-temannya. Nah, apakah mereka bisa catch up nanti atau iya sih catch up nanti, dan maksudnya gimana caranya untuk karena kan banyak yang kalau di luar sana kan dokter bilang banyak dokter lain maksudnya banyak yang bilang kalsium adalah sumber untuk tinggi badan gitu kan, dan itu sumbernya dari susu sapi gitu kan. Gimana biar kita yang tidak memberikan diet itu kepada anak kita tuh nggak ngerasa karena kalau dibahas seperti itu saya jujur aja ngerasa ciut gitu dong, maksudnya aduh gimana nih ntar dibilang anak gua pantesan anak gua kurang tinggi karena makanannya karena minum susu sapi gitu. Tapi kalau dibandingkan anak-anak yang lain, puji Tuhan dia jarang sakit, maksudnya baru sakit kemarin sekali, dan itu juga karena infeksi saluran kemih gitu, bukan yang batuk pilek gitu-gitu sih, enggak gitu dok. Gitu, jadi maksudnya gimana cara apakah mereka bisa catch up nanti, dan apakah gimana caranya supaya kita nggak ciut gitu, biar kita tetap yakin ini adalah yang terbaik buat anak kita gitu dok. Thank you dok. Ya, jadi saya cerita dulu kenapa ada teori yang menyebutkan bahwa lebih lambat. Karena begini, kita bicara di tingkat seluler, sel-sel tubuh. Nah, sel ini akan bertambah banyak dan bertambah besar apabila dia mendapatkan yang namanya asam amino. Asam amino ini adalah struktur terkecil yang menyusun protein. Nah, asam amino yang paling baik untuk manusia adalah yang susunannya sama dengan manusia. Kalau kita mau laju pertumbuhannya itu nggak mungkin. Sehingga yang mendekati adalah hewan. Strukturnya mirip. Kalau tumbuhan, strukturnya lebih berbeda lagi. Komposisi asam aminonya. Jadi, semakin mirip sebuah struktur asam amino, komposisi asam amino dengan manusia, maka pembelahan sel ini semakin cepat. Pertambahan jumlahnya juga semakin cepat. Resikonya adalah kalau terlalu cepat, maka pengkodean genetik ini akan banyak error. Itulah yang ditemukan pada orang-orang yang mengkonsumsi hewani. Dan itulah juga mengapa bahan makanan hewani, terutama daging merah itu, ada di penyebab salah satu yang rilis yang diungkapkan oleh Cancer Society dunia, bahwa penyebab dari kanker itu adalah daging merah yang diproses, kemudian level di bawahnya daging merah. Itu karena proses pengkodean genetik yang terlampau cepat. Tubuh manusia sebenarnya tidak perlu kecepatan itu, tapi perlu steady. Tidak cepat tapi teratur, konsisten. Nah, itulah yang terjadi apabila kita konsumsi bahan pangan nabati. Komposisi asam amino akan disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Sehingga tidak dengan kecepatan yang tinggi, tapi konstan dan teratur. Itulah kenapa kecepatan pertumbuhannya pada anak-anak yang makan daging itu secara teoritis lebih cepat dibanding yang konsumsi bahan pangan nabati.
Kalau dari pertanyaan Ibu Elis tadi mengenai tinggi badan, berat badan nggak masalah, tapi tinggi badan. Tinggi badan sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dari kedua orang tua. Jadi, Ibu bisa minta ke dokter anak untuk plotting mengukur potensi genetik anak. Apakah sesuai dengan tinggi badan kedua orang tua? Dari situ kita bisa lihat, apakah memang perawakannya, potensi genetiknya itu sesuai dengan tinggi badannya sekarang, atau memang dia di bawah potensi genetiknya. Kalau dia di bawah potensi genetiknya, kita harus cari tahu. Apakah memang karena nutrisi murni, atau karena ada sebab lain, sehingga tinggi badannya di bawah potensi genetiknya. Tapi kalau memang dia ada di range potensi genetik kedua orang tua, ya berarti pertumbuhannya sesuai. Jadi itu yang terjadi dengan tinggi badan. Oke, terima kasih dok. Ini masih ada 2 lagi, masih bisa dok? Atau mungkin Elis mau respons? Dok, berarti apakah selama ada di garis hijau itu oke? Enggak. Enggak. Yang penting kita harus evaluasi penambahannya sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Apakah minimal 1 cm per bulan itu oke? Ya, sesuai dengan yang ada di kurva. Oke. Jadi bukan di warna apa, tapi bagaimana jalur polanya. Sesuai dengan jalur garisnya. Dek, sorry. Dek, mana tuh? Dokter. Oke, sudah bisa menjawab? Iya, berarti sesuai dengan garisnya ya dok. Maksudnya baiknya sesuai dengan garis. Oke, thank you dok. Tunggu, mama tunggu. Oke, terima kasih. Ini masih ada 2, masih bisa dok? Oke. Nah, ini dari keluarga M. Simbolon. Ingin tanya, apakah sudah cukup waktu melakukan percobaan vegan diet ini sehingga ada hasil yang diperbandingkan? Ini mungkin mengacu pada studi ilmiah ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang studi nutrisi, kita bukan sebagai kelinci percobaan. Jadi intervensi dietnya kita lihat ke belakang. Jadi bukan kita berikan intervensi saat ini, kemudian dilihat berapa tahun ke depan. Karena studi nutrisi yang seperti itu sangat sulit dilakukan, sehingga kita mengamati kelompok-kelompok yang sudah menjalani pola makan seperti itu. Jadi kalau istilahnya retrospektif, kita lihat ke belakang, kemudian dibandingkan hasilnya saat ini. Dan studi itu spesifik sifatnya. Yang ditanyakan ini dalam hal apa? Outcome-nya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ini pertanyaan terakhir nih di kolom komentar, kolom chat dari Sardes, Klender, Jakarta. Kebutuhan gizi yang cukup sepertinya kalau saya tak salah dengar, dokter belum bicara tentang vitamin. Bedakah vitamin dengan gizi? Mana yang harus diutamakan? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang nutrisi, ada yang namanya nutrisi makro, ada yang namanya nutrisi mikro. Disebut makro karena dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan makro tadi. Kemudian nutrisi mikro itu bisa berupa vitamin dan mineral. Kenapa tidak bicara vitamin? Karena dengan pola makan nabati, disitulah sumber vitamin terbesar. Ada di sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian. Jadi, saya belum pernah menemukan studi yang menyatakan bahwa orang yang menjalani vegan atau plant-based diet kekurangan disarankan untuk suplementasi. Ya, oke. Terima kasih untuk respon-respon jawabannya. Mungkin masih ada lagi. Mudah-mudahan bisa.
Oh iya, sorry agak keputus. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya langsung. Kalau sudah tidak ada, kita akan berikan kepada dokter untuk memberikan closing statement ataupun kesimpulan dari topik pembicaraan kita pada saat ini. Ya, mungkin menyinggung pertanyaan tadi Bapak Philip. Jadi, apakah mengapa harus vegan? Tidak ada yang mengharuskan. Kalau saya pribadi, saya merasa vegan itu sebuah keputusan pribadi. Dasarnya setiap orang menjadi vegan ada macam-macam. Ada yang untuk kesehatan, sehingga mereka mengubah pola makannya jadi plant-based. Karena secara ilmiah, diabetes bisa sembuh. Bisa lepas obat, bisa lepas insulin dengan pola makan plant-based. Penyakit jantung, pembuluh darah, risiko kanker, obesitas, semua turun dengan kita menjalani pola makan plant-based. Itu salah satu pertimbangan. Kemudian ada yang terpanggil. Kalau kita mau hidup lebih dengan compassion, kita hidup bersama dengan makhluk lain di bumi yang sama, ada yang terpanggil seperti itu. Jadi tidak ada yang mengharuskan vegan atau tidak vegan, kita saling menghargai keputusan masing-masing. Jadi di sini saya menyampaikan dari tidak ada gini. Saya menyampaikan tentang vegan bukan untuk mengajak orang untuk menjadi vegan, tapi untuk memfasilitasi supaya yang sudah memutuskan vegan ini jangan sampai nanti anak-anaknya kurang gizi. Jadi kembali lagi itu ke masalah individu lagi. Mudah-mudahan sharing saya malam ini bermanfaat buat rekan-rekan di sini, bisa membantu yang galau vegan atau nggak vegan, membesarkan anak dengan pola makan vegan. Memang banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, tapi ketika kita memutuskan untuk mengambil langkah ini, ya kita juga bertanggung jawab untuk menjalaninya dengan baik. Terima kasih.